Bank Indonesia memutuskan untuk kembali mempertahankan BI 7-day reverse repo rate di level 3,5%. Suku bunga deposit facility 2,75% dan suku bunga lending facility sebesar 4,25%. Keputusan Bank Sentral ini sejalan dengan konsensus yang dihimpun CNBC Indonesia bahwa suku bunga acuan tetap di 3,5%. Sejak awal tahun lalu, BI sudah memangkas suku bunga acuan sebanyak 150 basis poin dan berada di titik terendah sepanjang sejarah Indonesia merdeka. Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio menyatakan keputusan ini sejalan dengan perkiraan inflasi yang rendah dan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi. Pemerintahan Joko Widodo mengeluarkan peraturan pemerintah tentang pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang alias TPPU. Lewat PP nomor 61 tahun 2021, aturan ini merevisi beberapa poin dalam PP nomor 43 tahun 2015. Dalam belait yang diteken Presiden Jokowi 13 April 2021, pemerintah mewajibkan fintech untuk melaporkan transaksi keuangan mencurigakan. Pemerintah menilai terdapat potensi digunakannya layanan jasa keuangan berbasis IT atau fintech sebagai sarana pencucian uang. Fintech wajib melaporkan transaksi mencurigakan dengan nominal minimal 500 juta rupiah. Tak hanya itu, layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis IT dan penyelenggara layanan transaksi keuangan berbasis IT juga wajib melaporkan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK. Pembangunan proyek Mass Rapid Transport fase 2 dimulai. Pembangunan MRT fase ini akan menghubungkan koridor utara hingga selatan Jakarta. Proyek pembangunan MRT Jakarta fase 2 membentang sepanjang sekitar 11,8 km dari kawasan Bundaran HI hingga Ancol Barat. Pembangunan MRT Jakarta fase 2A ini akan melewati sejumlah cagar budaya seperti Gedung Sarinah, Museum Bank Indonesia, hingga Stasiun Jakarta Kota. Tak tanggung-tanggung, pembangunan MRT fase ini menelan biaya 4,6 triliun rupiah dengan masa konstruksi 72 bulan. Direktur Utama MRT, William Sabandar menyebutkan, fase 2A Harmoni Kota segmen 2 ditargetkan akan beroperasi pada Agustus 2027. Sementara segmen 1 fase 2A, Bundaran HI Harmoni, beroperasi pada April 2025. Menteri Keuangan Inggris, Rishi Sunak, meminta kepada Bank of England untuk mempertimbangkan munculnya mata uang digital yang disebut Sunak dengan nama Bitcoin. Sunak menyebut pemerintah Inggris tengah meluncurkan gugus tugas baru antara Departemen Keuangan dan Bank of England untuk mengeksplorasi potensi mata uang digital bank sentral. Pound sterling versi digital yang didukung oleh BOE diharap memungkinkan bisnis dan konsumen memiliki rekening langsung di bank sentral dan menghindari pihak lain terlibat saat melakukan pembayaran. Meski begitu, BOE menegaskan sterling versi digital tidak akan menggantikan uang tunai fisik atau rekening bank yang ada. Tidak hanya Inggris, Bank Sentral Eropa juga sedang mempelajari mata uang digital setelah baru-baru ini Cina berhasil meluncurkan mata uang digital versi bank sentral. Elon Musk harus rela harta kekayaannya menyusut setelah insiden kecelakaan mobil listrik Tesla. Tak tanggung-tanggung, Elon Musk kehilangan 5,6 miliar dolar AS atau sekitar 81,2 triliun rupiah dalam semalam dari anjloknya perdagangan saham Tesla. Penurunan kekayaan ini membuat harta Elon Musk menjadi 174,1 miliar dolar AS. Pada perdagangan saham Senin lalu, harga Tesla anjlok setelah ada laporan 2 pria meninggal setelah Tesla Model S tahun 2019 menabrak pohon di utara Houston pada Sabtu malam. Otoritas setempat meyakini kendaraan itu beroperasi tanpa sopir di kursi pengemudi. Kendaraan itu melaju dengan kecepatan tinggi di sepanjang tikungan sebelum keluar dari jalan dan terbakar. Kecelakaan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai fitur autopilot Tesla.